Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang FM Radio FM Peduli ya. Senang sekali hari ini Desi hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Rasi Ragam Inspirasi dan tentunya tetap sehat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Well, kali ini Desi ada narasumber ya dari Puang Ibu. Nah, di mana untuk narasumber kali ini ada Ibu Andi Nurhajayani ya, atau biasa dipanggil Puang Ibu ya. Baik, kalau begitu ya nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu dan tetap stay terus di 96,9 FM. Para pendengar FM Peduli masih di 96,9 FM nih ya. Dan tentunya tadi ada persembahan lagu dari Ada Band dengan judul Ku Cari Lagi Hatimu. Oke, kali ini ya sudah ada narasumber kita nih ya yang biasa dipanggil Puang Ibu. Halo Puang Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ki Puang Ibu, sehat? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita perdana Puang Ibu ya. Ya. Karena biasanya rekan Tami nih yang hadir. Baik, kali ini tema kita apa nih Puang Ibu? Ya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini minggu ini kita akan bahas terkait anakku. Temanya ini anakku, anak tak, anak kita semua. Iya, betul sekali. Ya, jadi tema ini memang sangat-sangat bagus untuk kita bahas bersama, untuk kita diskusikan bersama. Iya. Walaupun sesungguhnya hari ini masih kaitan dengan Hari Perempuan, sedunia Bu ya. Tetapi kalau kita bicara anak, pasti dengan otomatis berkaitan dengan ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya. Oke, untuk kali ini ya pembahasan kita yaitu dengan judul anakku, anak tak, anak kita semua, yang tentunya nanti akan dipaparkan langsung ya oleh Puang Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung aja nih ya ke pembahasan kita hari ini. Saya persilakan untuk Puang Ibu. Iya, makasih Nak. Iya. Kita pertama ya kita dulu. Saya sebelumnya ucapkan dulu selamat untuk semua perempuan di dunia. Selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan. Iya. Kalau kita bicara perempuan, secara otomatis dia berkaitan dengan anak. Iya. Nah, kita mau bicara terkait anak. Oke. Tadi itu temanya itu anakku, anak tak, anak kita semua. Ya, saya pilih 3. Kita bicara dulu terkait anakku. Oke. Ya, kalau kita bicara anakku berarti anak yang kita lahirkan sendiri. Iya, betul. Ya, yang kita kandung, yang kita besarkan dan sebagainya. Itu anak kita, anakku ya. Anakku. Nah, kalau kita bicara tentang anakku ya kita pastilah kita mau bicara bagaimana sesungguhnya perkembangan anak kita ini, anakku ini. Anak kita sendiri ini dulu yang kita mau besarkan ya, dengan kasih sayang, dengan pengertian yang sangat tinggi dan sebagainya.
Iya. Jadi dia memberi perhatian, memberi makan, memberi apa dan sebagainya. Betul. Semua kebutuhan anak itu wajib orang tua Dipenuhi. Betul Nah, sekali. terkait dengan anakku ini kita mau bicara. Nah, ibu-ibu semua pasti punya anak. Betul. Nah, yang punya anak ini harus betul-betul tahu bagaimana jiwa sesungguhnya anaknya itu sendiri. Iya, betul. Kenapa kita harus bicara, harus kita memahami jiwa anak Jiwa kita. anak kita. Jadi anak itu penting untuk kita sama-sama mendengarkan sebenarnya apa sesungguhnya kan Iya. keinginannya. Nah, Keinginan kalau anak. dia masih balita, masih di bawah, masih Masih bawah umur ya, Bu. bawa umur sekali, nah Iya, itu bagaimana kita ini membuat mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ya, lebih Bang baik. Ibu. Nah, kemudian ini kan kita bicara kalau anakku itu berarti Anakku. kita punya tanggung jawab, Tanggung tanggung jawab penuh, Betul. Tanggung jawab besar ya, Bang Ibu ya. besar sekali tanggung jawabnya. Iya, betul. Nah, karena sebenarnya ini harusnya dibagi 3 ini, sehingga jangan terpotong-potong kita membahasnya. Iya, Nah, kalau anak itu sebenarnya anak sendiri yang kita mau bahas kini, kita mau bicarakan. Iya, Nah, kita harus memahami sesungguhnya apa kebutuhannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa keinginannya. Betul. Banyak sekali hal yang kita mau bahas. Ketahui, Bu ya. Karena kan sesungguhnya anak itu membuat kita bahagia, Iya, betul. anak itu membuat kita nyaman, membuat kita punya semangat, membuat Betul. karena ada tanggung jawab yang Tanggung kita harus jawabnya. miliki. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan kalau bicara kita tentang anak kita, anakku, Atau anakku ya. anak kita, kita bicara anak kita. Kalau anak kita itu berarti sesungguhnya dia anak ideologi. Iya. Jadi anak yang kita pelihara, anak yang kita Besarkan. santuni umpamanya, atau anak yang kita buat dia juga perhatian. Betul. Walaupun sebenarnya anakku dengan anak kita ini Iya. pastilah berbeda karena satu anak kandung, satu Dua tetapi perlakuan kita juga kalau kita juga punya Anak, ya? anak tak ini Iya. harus juga kita perhatikan sebaik mungkin. Seperti Nah, kayak anak kandung sendiri seperti ya. kalau anak kandung sendiri, sehingga kalau kita kasih sekolah dia, ya usahakan dia sekolah sampai tuntas, sampai Betul, iya. Nah, saya kita punya pengalaman. Iya, Ada beberapa orang yang punya anak-anak ideologi, Iya, yang sudah sarjana, sudah apa segala, dan dia bertanggung jawab terus menerus sampai mereka kawin, Iya, betul. sampai mereka kawin. Nah, ini anak-anak ideologi ini biasanya kita kadang satu rumah tangga ada anak yang kita menganggap anak kita ini Iya, harus juga sebenarnya bagaimana ya, menyayangi juga dia Sama seperti anak kandung seperti ya. anak kita sendiri, anak kandung Betul. kita, Tanpa membeda-bedakan tanpa Bang Ibu ya. membeda-bedakan. Betul. Nah, ini sebenarnya banyak yang kita banyak orang Iya, yang melakukan seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara Iya. anakku, anak kita semua. Anak kita semua. Nah, kalau kita bicara anak kita semua, maka itu semua anak adalah anak Anak kita. kita semua. Kita rangkum jadi satu. Kita rangkul bersama. Semua anak itu adalah anak kita. Anak kita Artinya semua orang harus bertanggung jawab dengan anak. Iya, betul. Nah, kalau anak kita semua ini, nah itu kita sudah tidak membeda-bedakan lagi. Betul. Artinya begini, anak jalanan, anak pengemis, anak pemulung dan sebagainya inilah semua anak kita. Anak kita. Kenapa sebenarnya ini penting? Iya, Kita membuat mereka menjadi anak kita. Jadi kita punya empati, kita punya perhatian harus juga ke mereka. Kenapa seperti itu? Iya. Karena kan sebenarnya kalau kita tidak peduli dengan anak, Iya. kita akan menciptakan dia berkaitan dengan kemiskinan sebenarnya. Betul. Jadi kalau satu anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, Iya. kemudian dia berkeluarga, kemudian dia akan melahirkan generasi miskin terus. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita tidak peduli dengan anak, peduli dengan anak-anak kita semua Iya, ini, pasti negara kita ini selalu banyak miskinnya. Banyak miskin. Lebih banyak nanti miskin karena kalau kita tidak memperhatikan, nah, sehingga tanggung jawab
anak kita semua ini Iya. bukan saja tanggung jawabnya pemerintah, tetapi dia juga tanggung jawab kita semua. Betul Semua sekali. orang. Jadi seperti saya mau kasih contoh umpamanya, Iya. di tetangga kita umpamanya, atau di mana kita ketemu satu anak dipukul sama orang tuanya. Iya. Dia dipukul habis-habisan sama orang tuanya. Nah sekarang biasanya kita ini selalu bilang, tidak bisa kita campur anaknya tuh dia orang. Nggak bisa kita urusi Tidak bisa hidupnya kita, orang. anunya Biasa dia namanya orang, gitu. tidak boleh. Iya. Nah ternyata sebenarnya tidak boleh begitu. Harusnya kita pergi menegur, Iya. kenapa dia main si anakmu tuh mugasa umpamanya apa sih? Bukan berarti kita tidak boleh ikut campur. Iya. Kita tidak campur, tetapi harus kita mengingatkan. Iya, Karena kita ini harus bertanggung jawab. Semua ini anak ini kita. adalah anak kita. Anak kita Jadi semua. kalau di beberapa daerah itu Iya. selalu kalau Makassar umpamanya jaga ya anak tak. Nah itu Iya. artinya. Nah ini kalau kita ini dalam bertetangga, Iya. berkomunikasi dengan siapa saja. Ya kalau kita ketemu dengan anak-anak umpamanya, ya sudah jam 6 nih, jam 7 nih, belum pulang rumahnya, masih baku lari-lari. Tidak apa-apa kita pulang mungkin jangan, karena tanggung jawab Tanggung itu jawab. selalu kita menganggap anak-anak ini adalah anak Anak kita. kita semua. Nah ini tidak boleh berpangku tangan atau cuek saja. Kalau natuara biar Tommy dia mau pulang rumahnya mau tidak boleh seperti itu. Sehingga penting ini kita semua harus sadar sesadar-sadarnya bahwa semua anak adalah anak kita. semua. Iya. Tapi sebetulnya semua orang menganggap bahwa tidak mau begitu, tidak mau ikut campur urusan Rumah tangga orang. urusan rumah tangga orang begitu, Pak Iya. Ibu. Ya. Mungkin kayak mungkin biarlah orang tua mereka yang mengurusi. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Nah ini saya kalau mau bicara terkait itu, oke. Nah sekarang kalau pertanyaannya kemudian yang anak jalanan ini, kita kan tidak tahu siapakah orang tuanya ini. Betul. Dia jalan kemana-mana, tidak ada jelas. Nah Iya. sehingga kalau kita lihat sekarang, Iya. kekerasan itu kan ada banyak sama anak-anak. Iya, betul. Ada pelecehan, ada macam-macam. Iya, Semua. Jadi jangan kita bilang kenapa ini semakin tinggi angka kekerasan untuk anak, Iya, betul. pelecehan anak kudung sedikit di mana-mana ada. Iya. Karena kepedulian kita sebenarnya. Nah, kalau kita ketemu kemudian dengan anak-anak yang kelewatan sekali, anunya nakalnya dengan sebagainya, tidak apa-apa lah, kita semua ini harus menegurnya. Kita berdiskusi dengan tetangga. Mungkin Iya, betul. kalau di tetangga kita bisa lapor Pak RW, ada anak-anak di sana suka kumpul mengisap-ngisap. Iya, betul. Kita tidak boleh menganggap biar tuh mau mencuri mau apa, tidak ada urusan. Tidak ada Tetapi ini urusanku. penting Betul. untuk kita. Jadi ini semua. untuk anak kita, ini sebenarnya anak kita semua ini Iya. itu adalah tanggung jawab kita semua. Iya, betul. Tetapi pada dasarnya Iya. kadang juga ada orang mengatakan, Iya. wah diurus anaknya orang, anaknya sendiri tidak diurus. Iya. Anakmu tuh minta. Betul sekali. Nah itu kita harus tetap koridor pendidikan itu harus ke anak kita dulu, kasih jelas dulu ini anakmu, karena nanti ini anak tak yang kemudian orang kalau anak tetangga dilarang atau Iya, betul. ditanya Ditegur ya. langsung bilang dede seperti itu anaknya anakmu dulu lihat itu narkoba mato magabato. Inilah sehingga kemudian kita tetap harus menjalin komunikasi. Sekali lagi komunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita, pendidikan anak kita itu diabaikan. Betul. Pendidikan moralnya, pendidikan akhlaknya. Iya, Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa Iya. ini anak kan masih kecil-kecil. Nanti Iya. kalau dia sudah besar, sudah pintar, tidak. Sejak kecil memang kita sudah harus mengajari bagaimana dia santun sama orang tua, bagaimana Iya, betul. santun dengan orang lain, Iya, betul. bagaimana dia tidak kurang ajar. Kita sudah bahas minggu-minggu lalu bagaimana Iya, budaya matabe itu. Matabe, betul. Budaya matabe ini kita ajari, walaupun itu cuma segelintir saja, sedikit saja itu Iya. budaya yang kita berikan, baru saja budaya matabe Matabe, itu sudah luar biasa. Iya, betul Nah, sekali. ini kemudian saya selalu bilang begini, anak kita ini kan sebenarnya penyemangat hidup. Iya, betul sekali. Ya, makanya biasa Semangat orang hidup kalau orang bilang tua, tidak ada anaknya, jadi kasihannya itu. Selalu orang kasihan kalau tidak ada anaknya orang. Iya, betul. Kasihannya itu, kasihan tidak ada anaknya, jadi misalnya itu
Tapi kita bukan tidak boleh juga bahwa karena tidak ada anaknya, dia tidak boleh peduli dengan anak orang lain, anak kita ini, anak tak ini, tidak boleh juga karena tidak ada anak, anak tak tidak mau. Ya mungkin kalau dia berlebih, mungkin dia bisa menyalurkan kasih sayangnya ke orang lain, walaupun sebenarnya dia bukan anak kandung kita, tidak ada hubungannya dengan kita. Saya kira itu penting. Saya selalu bilang begini. Di sekitar kita ini kan selalu ada contoh-contoh. Jadi mungkin karena saya juga bukan orang tinggi-tinggi amat ilmunya, sehingga kita ini cuma bicara masalah kita, masalah yang ada di depan mata kita. Yang tanpa teori sebenarnya tidak perlu di teorinya tinggi-tinggi. Yang penting menurut saya kita paham saja bahwa sebenarnya anakku itu sebenarnya harusnya kita melebihkan waktu. Nah kalau kemudian mereka sama-sama sibuk bapaknya sibuk ibunya semua sibuk, sehingga tidak ada kesempatan lagi. Sempatkanlah waktu untuk bagaimana pendidikan anak sejak dini ya Bang Ibu ya. Jadi itu seperti itu. Baik, kalau begitu kita sapa-sapa dulu nih ya Bang Ibu. Ada ternyata. Ya boleh. Kalau ada mau bertanya silakan. Di Facebook nih ya. Ada juga nih yang sudah bergabung dari siapa ini? Dari Andi Munawarah katanya. Mantap Puang, salam sehat Jakarta Puang. Ini Jakarta. Anjay. Makasih nih, salam semuanya. Dan selanjutnya juga nih ya ada dari Andi Rizda Paramita katanya. Wah, ini penggemar kita ini. Penggemar setia kita di program Rasi ya. Tanya program yang kutunggu-tunggu tiap hari Selasa, menambah ilmu dan membawa inspirasi dari Puang Ibu. Sehat-sehat Ki selalu Puang Ibu, semoga kita bisa berjumpa nanti katanya. Amin. Saya juga mengharapkan perjumpaannya. Dan ada juga ini dari Medina katanya, mantap Puang Andi Kanja, sehat selalu. Amin. Makasih nih, sehat Ki juga. Kemudian juga ada dari Usman Julionis nih katanya baru hadir. Dari baru nih. Ya. Baru. Selamat bergabung nih buat Erwin ya. Dan ada juga dari Andi Asagafi Yunus. Wah, ini dari Jakarta Puang Ibu. Katanya Jakarta hadir ya. Anu setia juga ini. Setia sekali. Oke. Kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi nih ya Puang Ibu di segmen bincang-bincang kita di selanjutnya. Tapi kita hadirkan dulu nih. Oh, sepertinya ada yang mau bergabung dulu nih ya. Coba kita angkat dulu ya di 969. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Standar 5. Oh, dengan Bapak Standar 5. Standar 5. Apa kabar Ki Bapak? Sehat Ki? Kabar baik. Alhamdulillah. Rindu-rindu suaranya. Oh, katanya rindu-rindu nih Puang Ibu dengan suaranya. Saya juga rindu sama Puang Ibu. Kalau gini deh. Iya. Saya sapa dulu Puang Ibu. Boleh. Assalamualaikum Puang Ibu. Iya, waalaikumsalam. Selasa kemarin tidak masuk itu, tidak dengar. Kesibukan dulu Puang. Oh iya. Jadi menarik ini deh. Saya memahami bahwa anak kita semua. Iya. Jadi berbagi paparan tadi yang disampaikan Puang Ibu sungguh sangat menarik ya. Iya. Cuma di tengah-tengah fenomena dan dan kota kita ini memang sungguh menjadi ini Buang ya. Tantangan memang kita ini bahwa memelihara rumah tangga itu yang paling berat. Kita makin dong gajah deh. Seperti apa dipaparkan Puan di pertanyaan kita bahwa ada juga orang-orang tertentu yang justru cara memang nggak tahu peduli ini bagaimana pun itu. Kita lihat itu kayak di alun-alun Makassar gitu ya. Kasihan itu anak-anak yang dapatnya capek itu, sepertinya mengkoordinir seperti itu. Sampai dia harus gendong adiknya yang masih kecil, terus kita mendengarkan jualan.
Jadi mungkin dari di rumah ini Kominfo sudah bertanya artinya bagaimana kira-kira ini solusinya antara pemerintah, masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat dan agama ini melihat hal ini. Nah, itu satu. Yang kedua, sepertinya juga ini anak-anak harus bisa bagaimana harus program KB apakah kita harus sebutkan atau tidak ini. Masalahnya sekarang ini dulu itu Bang, ada istilah orang tua kita bahwa nama dia dari negara pas kamu pekalu kumunji bola sekali mengkada makhluk gue degaga apa tidak ada begitu terbalik. Makanya menjadi tanda tanya bagaimana posisi program KD sekarang di kota kita ini, apakah dianggap bahwa pakai kesadaran Bang ini itu tidak maparutu anaknya seperti itu. Kita saja protokol jaga jarak, tapi kelahiran juga harus jaga jarak ini ya. Jadi itu pertanyaan kedua ini. Sementara pun itu saja dari kami. Dalam hormat kita mau di pasar ini lagi mau nikah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi ya ada dari Bapak Standar 5 nih yang sudah bergabung ya Puang Ibu. Iya, standar 5 di Iya. Pasar Lekesti. Iya. Salam-salam semua dengan keluarga-keluarga semua di Pasar Lekesti. Iya betul. Nah, terkait ini memang ini menarik Pak. Sebenarnya ini saya tunggu-tunggu memang ini komentar tak ini. Iya. Nah, ini terkait anak jalanan. Iya. Nah, kita ini melihat semua kalau kita kesenggol setiap hari kita duduk-duduk mau makan pisang ngepet dan sebagainya, semakin bertambah ini juga ini anak jalanan. Kita juga tidak tahu dari mana kayak ini. Nah, ini memang harus kita duduk sebenarnya pemerintah dan masyarakat itu memang harus sebenarnya semua juga harus peduli. Kita harus cari jalan keluarnya. Nah, biasa kemudian ini kalau kita lihat Pak standar 5 Standar 5. standar D5 ini standar 5. Ini kan semua kemudian kalau kita melihat Pak ini kan memang mungkin ada yang mengkoordinir. Nah, kalau ini ada yang mengkoordinir, nah mungkin kalau masyarakat mengetahui, kita ini mengetahui bahwa ada sebenarnya yang koordinir, bolehlah mungkin kita bisa mendiskusikan bersama. Kita bawa ke dinas sosial atau kita di paling rendah lah di RT RW. Iya, betul. Di RT RW di kelurahan itu kita bisa bahasakan bahwa ini ada di sini tempatnya anak-anak berkumpul. Kayaknya itu diimpor dari Makassar atau diimpor dari mana-mana. Nah, ini sehingga kita paham bahwa ini sebenarnya ada di sini masalahnya supaya kita bisa tahu semua. Nah, kalau kita melihat fenomena anak jalanan ini semakin banyak. Serba salah kita ini. Mau kasih uang, nanti dia kebiasaan. Betul sekali. Tidak dikasih uang, kita juga kasihan bilang menaruh di 2 rupiah lada. Padahal sebenarnya sering dia dikasih nyaman jadinya dia. Nyaman bahwa ternyata ada pekerjaan yang enak sekali. Berdiri digendong anak, gendong adik. Jadi, dikasih uang. Nah, ini sebenarnya yang harus kita duduk bersama. Ini PR-nya bukan PR-nya pemerintah saja, tetapi PR kita semua. Ini pekerjaan rumahnya kita semua ini. Nah, saya kira ini penting kita diskusikan memang ini. Bapak semua di mana di tingkat kelurahan, di tingkat RT RW ini, kalau ada yang tahu bahwa ada di sini tempatnya anak kumpul, betul sekali. Nah, kita bisa laporkan baru kita kemudian melihat kondisinya apakah sebenarnya kenapa mereka suka datang di Parepare. Betul. Apa karena banyak rezeki di Parepare, banyak orang empati, banyak orang yang suka memberi, itu yang mungkin. Nah, ini memang di semua sudut-sudut jalan di perempatan-perempatan itu semua ada orang, ada anak-anak yang gendong adiknya, orang ibu-ibu gendong yang masih sehat-sehat. Iya betul. Ini sebenarnya kan kita prihatinnya ini mereka masih sehat, masih suka masih kuat untuk masih bekerja kuat ya, untuk Ibu. bekerja, ternyata masih suka bawa-bawaan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Di situ bisa ada pelecehan-pelecehan di sana. Betul. Kalau mereka sudah gadis-gadis,
Wih sayang, kita biasa melihat di Iya. perempatan di dekat itu tadi yang menurut Panu, Iya. dekat KFC, dekat itu ada anak-anak sekali. perempuan di situ mulai cantik-cantik. Dari kecil-kecil itu kita lihat sekarang sudah gadis-gadis. Bahaya itu kalau begitu. Iya, Nah, betul. kalau dapat laki-laki yang iseng kodok atau temannya Betul. sendiri pertemanannya itu yang bisa mengakibatkan Pelecehan ya. pelecehan. Betul Nah, sekali, ini ya. memang penting untuk kita di tingkat RT RW Iya, ini iya. kalau ada kita yang tahu ya kita Iya. laporkan ke RT ta, RW ta, atau Betul. di kelurahan. Nah, terkait tadi ada pertanyaan kedua. Program KB ya Nah, katanya. program KB. Barangkali ini KB-nya tidak berhasil. Ini saya juga heran. Yang punya ekonomi menengah ke atas, Iya betul. semua itu tidak banyak yang punya anak banyak. Iya betul. Nah, ini kalau yang Perekonomian. ekonomi sudah murat marit, anaknya semakin bertambah. Banyak ya, Bang Ibu ya. Tapi kan selalu mereka ada juga yang berprinsip, banyak anak kan banyak Rezeki banyak sekali, Bang Oke Ibu. lah, banyak rezeki, tetapi kan kita juga harus mengkondisikan Iya, keuangan kita, bagaimana anak jangan cuma melahirkan saja. toh. Nah, bagaimana kan? Nah, ini saya selalu bilang begini, kalau anak kita semua ini kita tidak sama-sama menjaganya, Menjaga, betul. memikirkannya, ini kita akan membuat kemiskinan dan seterusnya berlanjut, tidak akan habis itu, biar ada BLT, biar ada apa, terus ada karena Iya, betul. mereka ini kalau sudah dewasa, Iya, kawin, tidak sekolah, tidak apa, jadi miskin terus, apalagi kalau Iya. mereka dapat pelecehan, hamil betul, di betul. luar nikah, melahirkan, ini banyak kasus. Iya. Di Parepare saya baru mencari menanti kapan-kapan kita bicara Iya, Bang Ibu. bagaimana tingkat kekerasan anak ini. Iya. Saya kemarin ada yang WA saya, tolong itu Pong, ini kayaknya ini anak-anak banyak sekali Mikodong. Ada anak diperkosa, ada anak membunuh anaknya Betul, sendiri. Dan iya. ini sudah bukan berahasia, di mana-mana kita sudah dengar. Semakin hari semakin meningkat. Semakin banyak ya, Bang Ibu. Sudah. Merajalela Ini, tentunya. Makasih banyak. Iya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah like atau sudah mengkomen-komen. Betul, Kemudian iya. sekali lagi saya selalu minta maaf Oh iya, apabila ada hal yang tidak berkenan Iya. atau pembahasan ini tidak tuntas karena Iya. waktu. Saya kira kita akan duduk bersama Iya. untuk kita bicara kembali terkait tema kita hari Tema ini. kita, Mungkin iya. ini akan diperkecil bukan saja di radio, tetapi seperti tadi sarannya Pak Bapak Sandar Lima. Iya, bahwa ini harus sudah dibawa ke bawah, jangan cuma di radio saja, tetapi supaya ada edukasi, ada bisa bertemu langsung. Oh, ini yang bicara ini yang seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini Iya. dapat bermanfaat Iya. dan buat saya bernilai ibadah. Amin. Iya, iya. Terima kasih banyak. Iya. Salam-salam semua yang sudah Bergabung, sempat ya. bergabung. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Sehat walafiat. walafiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi ya perbincangan kita hari ini terkait tentang anak kita semua. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita ya. Dan selanjutnya jangan kemana-mana, nanti ada segmen berikutnya ya terkait tentang informasi kerja. Baiklah, kita hadirkan dulu nih lagu dari Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan.